Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dunsana Suara Minang TV, berjumpa kembali kita pada malam hari ini dalam program dialog, yang mana pada malam hari ini kita kedatangan dua orang tamu istimewa yang memang beliau-beliau ini lama dan konsen di bidang pendidikan. Sebelumnya kami tidak lupa selalu mengingatkan kepada seluruh pemirsa Dunsana Suara Minang TV untuk kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, berkah, kesehatan, rezeki yang Allah berikan, dan juga segala aktivitas kita mulai dari tadi pagi hingga malam hari ini selalu dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ustadz ya. Dan semoga apa yang telah kita lakukan sehari ini hendaknya menjadi amal ibadah. Amin. Dan bagi kita semua, amin ya robbal alamin. Dan selain itu, Dunsana Suara Minang TV, kami juga tidak lupa dan tidak bosan-bosannya mengajak seluruh pemirsa Dunsana Suara Minang TV untuk follow, like, komen, subscribe, dan share akun fanpage Suara Minang TV pada platform media sosial Facebook dan juga channel YouTube Suara Minang TV. Selain itu, kita juga punya akun di IG Suara Minang TV dan TikTok Suara Minang TV. Pemirsa Dunsana Suara Minang TV, mungkin itu dulu sedikit pembukaan dari kami, dan jangan lupa untuk selalu saksikan Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Mungkin kita mulai saja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz Arianto, selamat datang di kafe SM Cafe. Di atasnya studio mini kami, Suara Minang TV. Sebelum kita beranjak kepada tema kita malam ini terkait dengan kerja, kuliah, dan dakwah di luar negeri ya. Khususnya dalam arti kata ini kita yang berbicara adalah tentang Jerman. Mungkin sebelum Ustadz menerangkan terkait apa yang akan menjadi topik kita pada malam hari ini, bisa Ustadz menyampaikan dulu kepada pemirsa Dunsana Suara Minang TV profil singkat seorang Ustadz Junaidi Alfan, yang mana kalau saya membaca sekilas memang betul-betul konsen di dalam dunia pendidikan, khususnya bukan hanya pendidikan dasar tetapi hingga ke jenjang pendidikan tinggi. Silakan Ustadz. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Senang sekali pada kesempatan hari ini. Saya sudah beberapa kali mengikuti dan sudah ikut follow-nya. Alhamdulillah. Dan tentu dengan ini nanti juga kita share banyak. Iya, terima kasih banyak. Sangat-sangat terima kasih banyak. Berarti ini bukan sekedar di Minang, tapi nanti ke Jawa dan ke Bugis. Insya Allah. Karena jujur pemirsa kita bukan hanya Indonesia, tapi ada yang di Australia, Kanada, Vietnam, bahkan sampai di negara Eropa pun ada. Masya Allah. Masya Allah. Silakan Ustadz dilanjut. Baik. Tadi sudah disebut nama saya. Saya tinggal di Solo, tapi aslinya Sulawesi. Oh, aslinya Sulawesi. Oh, orang Bugis. Orang Bugis. Ya. Alhamdulillah sudah di Solo sejak tahun 91 dan betah sampai sekarang di Solo. Alhamdulillah. Anak baru 6, istri baru 1. Nah, ya. Baru ya. Baru. Karena jatahnya kan 4. Iya, betul. Bagi siapa yang menginginkan ada solusinya. Ada solusinya, betul sekali. Ya. Secara profesi saya fokus di penelitian khususnya integrasi teknologi untuk pendidikan dan dakwah. Oh, oke.
Alhamdulillah terkait dengan IT ini saya di Solo membangun kawasan namanya Kampung IT. Oh iya. Kalau di Pare ada Kampung Inggris, di Iya. Solo ada Kampung IT. Oh, di Solo ada kampung IT. Ya, ada Oke. Kampung IT. Nah, di Kampung IT ini kami memang fokus untuk riset dan implementasi pengembangan bagaimana teknologi untuk kita implementasikan dalam pendidikan dan dakwah. Oke. Makanya saya fokus di penelitian pendidikan, alhamdulillah sudah 23 tahun, Iya. tapi baru di 20 negara. Baru di 20 negara. Baru 20 Sudah negara. 23 tahun. 23 tahun, dan insya Allah habis dari sini saya melanjutkan penelitian ke Thailand. Oke. Ya, jadi besok kami setelah acara kami langsung ke Johor, KL, dan ke Thailand untuk penelitian ke 21 negara insya Allah. Oke. Ustadz, bisa diterangkan sedikit mengenai kampung IT yang Ustadz bangun di Solo? Ya. Kampung IT ini memang tadinya inspirasinya dari Kampung Inggris di Pare, Iya. tapi kita temanya adalah IT. Mm-mm. Nah, karena saya dulu di Batam ini daerah kami dulu, karena waktu di Telkom, Oh. saya dulu di Telkom. Oke, oke. Tahun berapa Ustadz di Telkom? Di Telkom saya sejak tahun 99 sampai 2015. Di Batam. Di Batam saya ada proyek waktu itu, sebelum ada Plexi, kan pertama kali Plexi Iya. itu di launching di Batam. Iya. Nah, saya sebelum itu punya tugas bagaimana daerah-daerah remote yang tidak ada jaringan, tapi bagaimana produksi pulsa Telkom tumbuh dan bisa berdering untuk melayani masyarakat. Iya. Itu tugas saya. Jadi saat itu saya alhamdulillah bisa membuat semacam handphone sebelum handphone ada. Oh. Gitu. Waktu itu Oke. juga saya sudah pernah membuat WhatsApp sebelum WhatsApp itu ada. Oh ya? Ya, gitu. Nah, itulah yang kemudian kami fokus di Kampung IT. Makanya di Kampung IT ini kami fokuskan untuk integrasi ke pendidikan. Sehingga saya di Kampung IT itu membuat sebuah kampus kecil namanya IDBC, Islamic Digital Boarding College. Oh, oke. Ini merupakan sebuah model pendidikan yang fully teknologi, sehingga karena fungsi teknologi itu bisa mengakselerasi dan efisiensi, maka itu saya buktikan dalam pendidikan. Iya. Kan selama ini pendidikan ini kita stuck. Iya, memang betul. Sejak zaman Belanda sampai sekarang, padahal zaman berubah, tapi SD masih 6 tahun, SMP 3 tahun, dan seterusnya masih stuck. Nah, di tempat saya S1 IDBC tadi, yang 4 tahun kita ringkas hanya cukup 1 tahun. Di mana dengan kompetensi 1 tahun itu sudah bisa menyamai, bahkan bisa melampaui yang 4 tahun. Oke. Nah, itu salah satunya. Oke. Sedikit kita menggali tentang IDBC, Institut Islamic Digital Boarding College. Ya. Oke. Itu kalau kita berbicara tentang IDBC, itu setingkat level universitas kah, atau D3 kah, atau D1 kah, bagaimana? Kalau secara strata ini S1. S1. Tapi kan model kayak gini kan nggak ada di Indonesia. Ya. Karena memang saya tidak menjadikan Indonesia sebagai parameter, tapi kita mengadopsi dari negara-negara yang maju yang saya sudah teliti. Makanya kalau di negara maju itu kan betul-betul memetakan seorang anak dengan potensi apa yang dia miliki. Jika dia pinter, tidak harus sama dengan yang biasa. Dia bisa mengakselerasi. Bahkan di Jerman itu yang SD-nya 4 tahun, setelah itu di SMP, ini anak pinter nggak perlu SMA tapi langsung ke perguruan tinggi. Oh, Seperti itu. Maka itu yang kami ambil di IDBC itu dan kami buktikan. Dan ternyata yang 4 tahun 145 SKS itu bisa kita selesaikan sebenarnya hanya dalam 6 bulan. dalam 6 bulan. Dalam 6 bulan. Karena kan sistem boarding itu ibaratnya kita full belajar. Sementara kalau kuliah biasa kan kita ketemu dosen paling berapa jam sehari. Gitu. Jadi itulah dalam rangka untuk mengefisiensikan dan meningkatkan kualitas pendidikan, Ya. saya membuat model pendidikan yang namanya IDBC. Yang ini bisa meringkas waktu, yang otomatis mengefisienkan semuanya termasuk waktu dan dana. Oh. Seperti itu. Dan alhamdulillah kita buktikan bahwa anak-anak kami sebelum lulus nggak bingung mau cari kerja kemana, karena sudah diinden oleh banyak lembaga dan perusahaan.
baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau ini kebutuhan dalam negeri aja nggak cukup, maka setelah kemarin saya ke Eropa, kita menemukan satu peluang lagi untuk semakin meningkatkan kualitas pendidikan anak bangsa dengan peluang yang ada di sana. Ya, ini akan menjadi topik kita malam hari. Oke. Sebelum kita beranjak ke topik mengenai kerja, kuliah, dan dakwah di luar negeri, satu pertanyaan terakhir saya tentang IDBC. Ya. Ini kan mempersingkat Betul. sistem pembelajaran Ya. yang tingkat strata 1 itu minimal 3,5 sampai 5 tahun. Di IDBC hanya terjadi sekitar 1 tahun. 1 tahun. Materi kurikulum yang diajarkan, apakah itu memang sudah disesuaikan dengan sistem pendidikan nasional? Karena kan kita ada undang-undang Sisdiknas Ya. ini. Apakah sudah disesuaikan? Karena ini mengadopsi dari sistem pembelajaran yang ada di luar negeri dibawa ke Indonesia, tetapi apakah tidak bertentangan dengan undang-undang Sisdiknas? Ya, kami sudah mempelajari tentang undang-undang itu, di mana dalam undang-undang itu sendiri bahwa pendidikan itu bisa dilakukan secara formal dan non formal. Ya. Nah, dalam hal ini kami mengambil yang non formal, sehingga kalau non formal ini kita bisa melakukan sebuah pola-pola tersendiri yang tidak terlalu terikat dengan pola-pola formal. Oke. Ya gitu. Jadi itulah yang kami ambil sehingga insya Allah tidak bertentangan. Bahkan ini menjadi solusi seperti itu. Oh. Juga begini, yang kami orientasikan dalam pendidikan ini adalah bukan formalitas. Iya. Kalau kita pada umumnya di Indonesia belajar, ya belajar ujian, belajar ujian, belajar ujian. Iya. Intinya mendapatkan formalitas. Sementara kalau di negara maju orang tidak bertanya kamu sekolah mana, ijazahnya apa, tapi you bisa apa, skill gitu. Nah itulah yang kami adopsi kurikulum itu. Sehingga kalau kayak di Jerman itu 30% teori, 70%-nya praktek. Oh, di negara-negara Eropa, Iya, 30% teori, 70% itu adalah praktek. ya, Oke. IDBC sudah kita selesaikan. Tapi selain sebagai pendiri IDBC, Ustadz Junedi juga merupakan seorang peneliti betul ya. di bidang pendidikan, tapi di 21 negara, bukan hanya Indonesia. Bukan. Terkait dengan penelitian sistem pendidikan yang Ustadz teliti di negara-negara maju dan berkembang lainnya di luar, Ya. apakah ada perbedaan yang sangat mencolok antara pendidikan di Indonesia dengan di luar negeri? Sangat-sangat mencolok, dan itulah yang kami terus sampaikan kepada para pendidik, termasuk kepada Ustadz Arianto ini, bagaimana kita membangun sebuah proses pendidikan yang efisien dan update dengan zaman. Sehingga bukan saya ngomong, bahwa Pak Jokowi sendiri menyampaikan dalam sebuah forum waktu itu pas Sumpah Pemuda, beliau menyampaikan di istana bahwa pendidikan kita tertinggal 128 tahun dibandingkan dengan negara-negara maju. Itu sudah dinyatakan oleh beliau sendiri. Dan saya kira kalau ngetikkan tentang kata kunci itu di internet banyak banget itu. Bahkan Bu Sri Mulyani juga menyampaikan untuk menjadi indikator ketertinggalan kita adalah dalam bidang literasi. Literasi memang sangat. Beliau mengatakan pada laporan Bank Dunia 2017 yang lalu bahwa kita tertinggal 45 tahun dalam literasi, dan itu yang diteliti adalah Jakarta. Bukan tempat bukan yang kota lain. Bukan kota baru lain. Jakarta. Jakarta yang barometernya negara. Gitu. Memang betul. Orang Indonesia, bukan hanya Ustadz, saya sendiri juga mengakui, kita kurang gemar membaca. Betul. Tapi lebih senang melihat media sosial. Nah, iya. Kurang tertarik dengan bacaan. Kecuali kalau tentang bacaan gosip, novel yang menarik daya khayal, tapi yang mengandung tentang pendidikan, penelitian, apalagi perkembangan teknologi, kayaknya nggak terlalu interest. Betul sekali. Sebelum kita masuk ke topik utama, kita ada beberapa pertanyaan dan komentar. Saya izin bacakan dulu. Yang pertama dari Bapak Safril Yubahar. Assalamualaikum Pak Ustadz Junedi, Pak Ustadz Arianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Rizaldi. Assalamualaikum Ustadz, selamat datang di SMTV dan di SM Cafe.
Nah, dari Amateo Fairuzi ada pertanyaan, Ustadz, di mana IDBC di Indonesia dan apa syarat dan ketentuannya? Oh, Nah, baru kita membuka IDBC Iya. sudah ada orang berinterest, tertarik. iya. Karena memang betul apa yang Ustadz sampaikan, segala sesuatu yang baru tentang pendidikan, orang akan segera tertarik. Karena kenapa? Pertama, waktunya singkat. Kedua, biaya mungkin Pasti tidak murah. banyak. Karena ketika kita kuliah di perguruan tinggi, jangka waktunya lama, biaya tidak sedikit, dan itu juga belum tentu Dapat kerja. dapat kerja gitu loh. Kalau Ustadz kan memang mengembangkan di bidang IT ya. Oke, mungkin Ustadz bisa jawab dulu terkait dengan disampaikan kembali kepada pemirsa Suara Minang TV yang bertanya di mana IDBC dan apa syarat dan ketentuannya. Ustadz bisa sampaikan dulu sebelum kita masuk topik utama tadi. Siap. IDBC saat ini baru kita develop di Solo, di kampung IT tadi. Ya. Makanya kehadiran saya di Batam ini salah satunya untuk mendevelop itu di Batam. Nah, bersama beliau insya Allah. Oh, alhamdulillah. Ya. Sehingga untuk area Sumatera mungkin biar tidak terlalu jauh ke Solo, kami akan duplikasi apa yang ada di kampung IT. Di An-Nikmah Boarding School. Boarding Wow. Salah satunya begini, saya kasih bocoran. Oke. Apa yang kami kembangkan di IDBC itu terkait dengan implementasi teknologi. Kami sudah mengembangkan teknologi Society 5.0 yang dikembangkan Jepang 2019. Iya. Sehingga contohnya kami menggunakan IoT namanya. IoT, apa itu? Internet of Things. Oh, Internet of Things. Ya, Internet of Things itu adalah sistem di mana kita bisa terhubung dengan semua perangkat, sehingga kalau kita untuk mengendalikannya seperti di tempat saya tidak perlu cari saklar untuk mematikan lampu atau untuk semuanya, tapi cukup saya bilang mati semua lampu mati, hanya dengan voice command seperti itu. Oke. Mungkin masih belum terjawab. Untuk yang di Solo, mereka ingin tanyakan dulu Solo, karena untuk pengembangan di Batam mungkin bukan dalam waktu yang singkat, ada butuh tahapan-tahapan dan proses-proses. Terkait dengan IDBC yang di Solo tadi, Ustadz tolong terangkan lagi, posisi di mana, dan syarat dan ketentuannya apa saja? Jadi tinggal di googling aja Kampung IT atau IDBC Solo, insya Allah sudah muncul. Kemudian ketentuannya, karena kami memang lembaga non formal, di pendidikan non formal, itu yang penting satu syaratnya akil balik. Jadi tidak harus melalui jenjang atau punya ijazah apapun. Yang penting satu akil balik, kemudian mampu. Itu yang tesnya. Hanya itu aja. Ini berarti semacam lembaga pendidikan keterampilan ya? Ya, lebih tepatnya kalau di luar itu mungkin lembaga profesi dan vokasi. Oh, lembaga profesi dan vokasi. Oke. Pemirsa Dunsana Suara Minang TV, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Junaidi Alvan. Bisa googling saja mengenai IDBC, dan di situ akan nampak syarat dan ketentuan serta lokasi IDBC di mana saja. Dan next ke depan perencanaannya Ustadz ya, akan di cloning apa yang ada di IDBC Solo, akan diterapkan di An-Nikmah Islamic Boarding School. Oh, jadi Ustadz Arianto ini merupakan salah satu mitra yang nantinya akan mengembangkan IDBC itu di Batam. Kenapa Ustadz memilih Batam? Apakah karena faktor kedekatan dengan negara luar, atau memang karena kebutuhan industri akan sumber daya manusia yang siap kerja dan siap pakai di bidang digital? Betul. Jadi Batam ini kan sebagai lokasi yang memiliki keistimewaan, apalagi saya sebagai orang Bugis juga, Pak Habibie orang Bugis, yang secara emosional kuat, sehingga buah tangan dari Pak yang Habibie di sini itu perlu kita kembangkan, dan termasuk yang terkait dengan Jerman pun yang kami kembangkan nanti itu juga terkait dengan emosional ini juga. Jadi memang Batam ini kan tempatnya simpulnya orang mencari kerja, kan gitu. Dan di situ juga sementara ini kalau hanya sebatas kerja, bahasa kita kan hanya sebagai kuli. Kalau kita statusnya bekerja tapi tidak punya keahlian,
maka kita mentok di kerja dan kerja. Kerja dan kerja Iya. ya. Pergi pagi pulang Nah, sore, yang dihadapi itu terlalu. monoton. Tapi kalau kita punya keahlian, kita punya pemikiran, wah saya jangan harus seperti ini terus, tapi mungkin bisa melakukan inovasi penelitian sehingga akan naik secara status nanti. Makanya memang perlu adanya pendidikan yang bisa memberikan pencerahan terhadap entrepreneur, karena program kami triple kompetensi kurikulum kami dai teknopreneur. Dai ini adalah terkait dengan masalah adab. Kemudian tekno ini ada penguasaan teknologi. Entrepreneur adalah sebagai jiwa yang itu kita bisa mandiri gitu. Ustadz, saya belum masuk nih ke yang topik kita, tapi saya akan bertanya dulu ke Ustadz Arianto, karena Ustadz memilih beliau sebagai partner di Batam. Ustadz Arianto, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru yang pertama ke sini ya? Yang pertama. Baru yang pertama. Sebelumnya udah pernah minum teh talua. Iya. Begitu saya minum dulu. Silakan Ustadz. Cuma beliau memang kita sudah kita podcast, sudah kita ajak tokoh terkait penemuan beliau pada waktu itu, dan juga kita sudah datang ke tempat beliau di Dapur 12 Ujung. Ustadz. Terkait apa yang disampaikan oleh Ustadz Junaidi tadi, bagaimana kesiapan Ustadz menerima sebuah amanah sekaligus tantangan dalam mengembangkan sistem pendidikan yang sama sekali baru yang Ustadz hadapi pada saat ini, dengan apa yang Ustadz rintis dari dulu di sana? Sebenarnya beliau ini senior saya. Oh, senior ya? Ya, sama-sama pondok yang sama. Beliau di Solo. Oh, di Solo. Beliau duluan. Alhamdulillah Allah menakdirkan ketemu di Batam dalam cita-cita yang sama. Cita-cita yang sama, karena sama-sama orang pendidikan ini. Sama-sama orang pendidikan. Dan saya selalu ingin sesuatu yang terbaru. Ya, macam-macam inovasi yang kami buat di Anjuma. Terakhir inovasi terkini yang muncul di benak saya, selama ini pendidikan yang ada di negeri kita dibandingkan dengan pendidikan yang ada di negeri orang itu jauh berbeda. Sekian tahun kita dididik untuk menyiapkan tenaga kuli, sedangkan luar negeri disiapkan untuk menjadi tenaga ahli. Nah, berangkat dari itu, saya sangat tertarik dengan program IDBC, yang terutama sekali program ke Jerman ini. Nah, insya Allah dalam bulan Agustus ini, mohon doanya, mohon dukungannya, bagaimana anak-anak tamatan SMA, S1, S2, yang datang dari berbagai seluruh kota di Indonesia, yang berdesak-desakan untuk mencari lapangan kerja, kadang-kadang tidak dapat. Kasihan kita melihatnya. Padahal ada di sebuah negeri yang menyiapkan lapangan pekerjaan yang begitu luas dan menjanjikan masa depan yang begitu jelas. Kadang-kadang info itu tidak dapat. Kurang mereka dapatkan. Mereka dapatkan. Tidak ada yang menyampaikan. Sehingga mereka berdesak-desakan di tempat yang sama. Nah, berangkat dari itu, beliau waktu itu ke Padang, saya kejar dia ke Padang. Saking saya inginnya beliau datang ke Batam. Padang saya kejar, saya dengarkan bagaimana dia menjelaskan tentang profil pendidikan di Jerman, di Unan, di Arisalah Padang, kemudian paginya di Gubernur Sumatera Barat. Yang saya melihat, jangankan kita orang biasa, Gubernur Sumatera Barat begitu respon sangat luar biasa. Beliau sudah ketemu dengan Gubernur Sumatera Barat. Sampai-sampai waktu dia ditanya, Ustadz setelah ini mau kemana? Saya mau ke Riau untuk bertemu dengan praktisi pendidikan di Riau dengan Gubernur. Ustadz jangan pulang dulu, tetap di sini. Siang ini saya akan undang kepala dinas. Pulang pakai apa? Pakai trapel katanya. Udah nanti kami antar pakai palwal. Mau dikawal sampai ke Riau. Saya tegamang juga nih. Kaget dengan antusiasme seorang pemimpin daerah di Sumatera Barat. Karena ada sesuatu hal yang baru. Sesuatu hal yang baru yang mana kita orang Minang ini orang perantau. Betul. Mendengar sesuatu yang menarik.
kita tertarik. Nah, Pak Gubernur begitu responnya. Tapi juga saya berpikir mungkinkah Minang ini ada aliran nasab atau apa dengan Jerman. Saya lihat benderanya hampir sama gitu. Ini perlu dikaji sama seorang karena Minang. marawanya ya biru, hitam, kuning, merah. Memang sama dengan Jerman, tetapi kuning Minangkabau ini kan emas, bukan kuning biasa. Iya. Mungkin ada persamaan sedikit. Memang kan Man sama Priaman beda-beda. Kemungkinan orang Jerman atau pernah dengar sejarah kabarnya Hitler itu pernah ada di Sumatera Barat kabarnya. Iya. Atau tidak, itu tugas Suara Minang TV lah untuk melacaknya. Oke, terima kasih. Terkait dengan apa yang beliau sampaikan dan Ustadz menyambut, persiapan apa yang Ustadz kerjakan saat ini? Karena Ustadz sampaikan tadi bahwa menurut saya mulai Agustus Agustus besok sudah Ustadz mulai apa yang beliau inginkan terkait dengan kerja, kuliah, dan dakwah tadi. Apa yang sudah persiapkan? Alhamdulillah tadi pada asar kami langsung musyawarah. Apa saja yang harus kita siapkan? Yang pertama yang beliau sarankan, siapkan sarana. Akan dijadikan Little Jerman kecil. Artinya menjadi sebuah barometer. Beginilah kondisi pendidikan di Jerman. Insya Allah gedung yang di pinggir jalan itu akan kita jadikan sebagai miniatur Jerman. Sistem pendidikannya, pusat informasi, sistem pendidikan dan segala macam. Insya Allah nanti madrasah aliyahnya akan kita jadikan sekolah internasional, yang diantaranya materinya adalah bahasa Jerman. Kita harapkan nanti anak-anak selesai dari sana bisa kerja, bisa kuliah, dan juga bisa berdakwah. Minimal anak-anak Indonesia yang berada di Jerman untuk diingatkan, karena kita tahu Jerman negara yang sangat bebas, butuh dai. Ini terkait dengan program kerja, kuliah, dan dakwah di Jerman. Untuk IDBC sendiri, apa yang disampaikan oleh Ustadz Junaidi tadi, kesiapan apakah yang memang An-Nikmah? Karena begini, ini sama-sama dunia pendidikan. Di An-Nikmah sekarang ada sekitar kurang lebih 600-an. 600-an. Santri, sekaligus siswa. Nah, apakah nanti ketika IDBC ini di-cloning di An-Nikmah Boarding School, berarti ada suatu metode baru yang akan Ustadz terapkan. Bagaimana nanti kepada santri-santri, siswa-siswa? Karena ini levelnya masih kecil. Nah, yang ada sekarang di An-Nikmah ini level-level siswa SMP, SMA kan? Sedangkan sana levelnya tamatan SMA. Nah, makanya kita merekrut, memposisikan nanti untuk sekolahnya adalah anak yang madrasah aliyah 10, 11, 12. Untuk IDBC-nya nanti dikombinasi dengan sekolah dengan Ausbildung. Jadi mereka nanti dididik adab, dididik bahasa, sebab di Jerman itu adab lebih utama, akhlak lebih utama. Jadi mungkin yang akan kita kondisikan adalah anak-anak yang basicnya tamatan SMA sederajat dan sederajat, sesuaikan dengan konsep yang ada di S1 SMA, SMK atau madrasah. Yang penting sederajat ya. Ustadz. Konsepnya betul-betul kita ATM betul lah. Amati, tiru, modifikasi ya. Bukan anjungan tunai mandiri ya. Jadi ATM diamati, ditiru dan dimodifikasi. Jadi semuanya yang ada di IDBC bisa ditransformasi kepada An-Nikmah. Mungkin dalam skala mini yang ada di depan. Tidak bisa sekaligus. Sebab kalau kata antum tadi, pendidikan di Jepang itu dimulai dengan adab, sedangkan kita di Indonesia baru dimulai dengan menyanyi dan bermain. Lalu ujian, belajar sampai perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan di luar sana, setelah perguruan tinggi itu betul-betul sudah beradab. Mungkin Ustadz Junaidi akan bisa lebih menjelaskan nanti. Kita kembali kepada Ustadz Junaidi. Kita masuk kepada topik kerja, kuliah, dan dakwah. Ini sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia, khususnya pemuda, remaja yang ingin mencoba melanjutkan pendidikan mereka ke luar negeri. Karena kita ketahui bahwasanya melanjutkan pendidikan ke luar negeri itu tidaklah mudah dan murah.
Betul. Dan biayanya juga sangat tinggi. Coba Ustadz bisa terangkan dari program yang akan Ustadz buat ini. Ya, saya memang banyak keliling di beberapa negara dan tujuannya adalah mencari negara yang pendidikannya bisa murah. Karena kita semua ingin tapi tidak punya uang untuk bisa ke sana kan. Iya. Akhirnya dalam 5 tahun terakhir dan anak saya di luar negeri, 5 di Turki. Oh, 5 di Turki? 5 di Turki. Nah, saya sampai saat ini? Yang paling gede sudah pulang dan ini mau ngambil S2-nya di Jerman. Mau mengambil S2 di Jerman? Insya Allah September nanti berangkat. Gitu. Jadi anak saya di Turki tinggal 4. Di Turki yang saat ini tinggal 4? Ya. Jadi 5 orang anak Ustadz di luar negeri, 4 orang di Turki, dan yang pertama ini sudah selesai dan akan mengambil S2-nya di Jerman. Ya, betul. Yang ketiga, kan anak saya ini yang pertama sudah menikah. Jadi dengan mantu 5 tadi yang saya maksudkan. Ini sudah selesai, berarti udah pulang dan nanti pindah ke Jerman ambil S2-nya. Lalu kemudian anak saya ketiga di Jepang, gitu. Jadi memang semua anak saya setelah lulus pesantren tidak boleh kuliah di sini. Oh. Ya karena saya tahu sebagai peneliti apa yang ada di sini dan apa yang ada di luar. Tapi kan kita juga tahu diri bahwa kita tidak memiliki kemampuan hebat terkait dengan finansial. Maka kita cari negara yang bisa mengakomodasi kemampuan kita. Turki adalah pilihannya. Turki adalah pilihan? Ya, karena di Turki itu pemerintah memberikan sampai 90% subsidi di negeri. Ya, jadi di Turki ada yang cuman per semester 500 bahkan 1 juta per semester. Per semester? Per semester. Dan tidak ada uang muka, uang macam-macam. Ya kalau kita ada uang pembangunan, uang pangkal, UKT dan segala macam. Kalau di sana nggak ada. Nggak ada. Makanya itulah pilihannya. Tapi setelah kemarin saya ke Eropa, saya menemukan hal yang baru. Ini bukan sekedar murah, tapi di Jerman itu gratis. Oh. Semua perkuliahan, baik itu yang paling mahal di kita kedokteran, di sana gratis. Ya. Bahkan ada yang namanya program pendidikan Ausbildung. Ausbildung itu kita, ini sekolah vokasi. Iya, sekolah vokasi. Vokasi dan profesi itu dapat gaji sekaligus. Oh, jadi sudah murah, kemudian dapat gaji dan gajinya lumayan, 15 sampai 30 juta tergantung jurusan. Tergantung jurusan dan jurusannya ada lebih dari 330 jurusan. Oh ya? Ya. Dan lebih hebatnya lagi ada yayasan di Jerman, orang Indonesia yang sudah sukses di sana dan peduli terhadap bangsanya, dia menginvestasikan dananya untuk membantu anak-anak Indonesia untuk pergi ke Jerman, karena kan pasti kita ke Jermannya tidak gratis. Iya, betul. Tapi butuh macam-macam biaya. Nah, itu ada dana talangan yang ini nama lembaga ini adalah Global Catalyst. Oh, gitu. Itu ada dana talangan sampai 42 juta. Untuk biaya ke sana saja. Biaya ke sana. Sampai di sana kan nanti kerja sudah dapat gaji. Bisa dikembalikan. Nah, gitu. Oke, Ustadz. Ya. Karena ke luar negeri itu tidak mudah. Ya. Kecuali berwisata, dan berwisata sendiri juga butuh biaya banyak. Betul. Anak-anak Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri itu pasti harus ada siapa penampung, siapa sponsor. Itu bagaimana? Ya. Dengan pengalaman saya membawa anak-anak bangsa ke luar negeri dan kita punya pengalaman apa efeknya sampai di sana. Pengalaman saya 5 tahun ini, anak-anak ini yang ke Turki khususnya yang saya tahu, di mana 98% Turki itu adalah Muslim. Ya. Tetapi tidak sedikit anak yang salah gaul, salah temen, yang putri hilang jilbabnya itu ada. Ya. Yang laki-laki minum minuman itu ada. Ya. Gitu. Makanya ini sebagai aset bangsa, kader bangsa, eman-eman kalau seperti ini. Akhirnya tahun 2002 kemarin saya menemukan solusi bahwa anak-anak ini harus kita kawal dan kita buatlah PESMA, pesantren mahasiswa. Oh. Nah, makanya juga ini kita duplikasi di Jerman. Jadi di Jerman ini kita bikin pesantren, gitu. Nah, kemudian tadi siapa yang membackup? Bukan sponsor tadi, ada namanya Global Catalyst. Global Catalyst. Global Catalyst. Itu lembaga di Jerman. Lembaga di Jerman.
yang ini ngurusin segala sesuatunya karena memang resmi ini adalah mitra pemerintah, bukan agen. Ini yang perlu digarisbawahi, bukan agen, ini adalah resmi pemerintah. Itu lembaga Global Catalyst itu sendiri lembaga resmi pemerintah. Ini kita kembali kepada permasalahan dari judul kerja, kuliah, dan dakwah. Ya. Karena kalau dari nama Global Catalyst, apalagi di luar negeri, sementara yang akan datang itu adalah anak-anak kita Muslim. Ya. Apa pandangan mereka, pemikiran mereka tentang itu? Ya, saya ke Eropa kemarin keliling di 8 negara. Karena kalau kita meneliti itu yang harus kita pastikan dapat tentang Epolesusbus Hankapnya. Kan gitu. Sehingga kita telitilah semua, dan Jerman itu adalah yang pas, terutama terkait dengan regulasi atau undang-undang Jerman bahwa semua orang boleh mengambil hak-hak privasinya, termasuk dalam hal beragama. Dan agama itu tidak dipermasalahkan. Tidak ada Islamofobia secara undang-undang. Sehingga dengan demikian berarti peluang dakwah kita sangat baik. Tentunya bukan bikin tabligh akbar. Tapi adalah tadi yang disebut bahwa dengan perilaku atau keteladanan, dengan adab itu yang sehingga masyarakat di luar negeri akan menerima kita sebagai orang Muslim Indonesia, adabnya bagus. Nah, itu dia. Itu bentuk dakwah kita seperti itu, sehingga yang kita bangun di IDBC sebelum mereka berangkat kurang masa pendidikannya untuk bahasanya selama 6 bulan. Nah, di dalam 6 bulan itu pembelajaran bahasa Jerman sampai level B1, kemudian di situ juga sekaligus adabnya. Gitu. Kembali ke topik kuliah, kerja, dan dakwah. Bagaimana cara anak-anak kita untuk bisa sampai ke sana? Ya tadi, secara persyaratan legalnya yang dipersyaratkan oleh pemerintah Jerman untuk bisa mengikuti program Ausbildung itu harus memiliki kompetensi di bidang bahasa level B1, sertifikat standar kalau Indonesia, kalau Inggrisnya TOEFL lah ya. Ya, TOEFL ya kayak gitu. Kalau Jerman di sini di Indonesia itu namanya lembaganya Gute. Gute, tapi kami Global Catalyst punya lisensi sendiri untuk menyelenggarakan tesnya. Dan di Indonesia sudah ada? Indonesia. Khususnya di Jakarta kah atau di Solo? Kalau kursusnya ini rencana juga nanti di Anikma. Di Anikma juga akan ada? Di Anikma. Gitu. Di Solo sudah berjalan, di Semarang sudah berjalan, di Jogja sudah berjalan. Selain bahasa apa lagi? Sebenarnya hanya bahasa dan adab. 2 hal itu saja. Mudah sekali? Sangat mudah. Bahasa dan adab untuk bisa mengikuti program kerja, kuliah, dan dakwah di Jerman. Iya. Plus tadi ijazahnya minimal SLTA. Ijazahnya minimal SLTA. Paket C juga tidak masalah. Paket ijazah penyetaraan juga tidak masalah. Iya. Tidak punya kemampuan atau sertifikasi kemampuan tidak masalah. Karena memang statusnya mau diajarin. Gitu. Oke. Masuk ke pertanyaan berikutnya terkait bidang-bidang apa saja yang akan nanti mereka hadapi di sana, ambil di sana, mereka pelajari di sana. Tentu tidak semua anak kita kadang-kadang, saya mau teknik, saya mau ini. Nah inilah kami kan mengacu kepada apa yang dilakukan oleh negara-negara maju di dalam memetakan setiap potensi orang. Pada dasarnya negara-negara maju itu menempatkan manusia sebagai manusia, bukan sebagai robot. Tapi kalau bahasa saya, pendidikan kita di Indonesia ini proses robotisasi manusia karena menganggap manusia itu sama. Nah itu bentuknya. Juga proses pendidikan yang kolosal itu bukan pendidikan, tetapi itu industri. Tapi alhamdulillah kita di Indonesia kan kelasnya sekarang maksimal cuma 28. Kalau zaman dahulu sebanyak mungkin. Nah ini makanya dalam hal ini mereka yang ke sana ini kita petakan dulu. Kita ada pola untuk memetakan potensi setiap anak, sehingga dari 330 jurusan setelah kita peta anak ini sebelum masuk nanti, ini anak sebenarnya punya potensi ini, berarti cocoknya untuk ini. Jadi tidak mengikuti keinginan sang anak itu sendiri. Umumnya kita karena kita tidak tahu diri, dalam tanda kutip, tidak ngerti potensi kita apa. Maka pola untuk mendiagnosa tentang potensi diri dengan
sistem biometrik, atau kalau di kepolisian itu forensik, itu kan untuk memetakan diri. Nah, dalam pembelajaran juga ada seperti itu. Nah, itu kita lakukan. Nah, anak kita umumnya kan mereka hanya ikut-ikutan. Betul. Temennya apa? Ya meluai, kata orang Jawa kan. Nah, inilah yang kita sadarkan kepada anak-anak bahwa kita akan mengembangkan potensi yang kita miliki, sehingga apa yang kita lakukan jika sesuai dengan potensi kita itu mudah untuk mempelajarinya, gitu. Nah, itulah pola yang dilakukan di negara-negara maju. Jadi berarti ketika anak-anak itu ingin mengikuti program ini, bukan otomatis mereka bisa langsung begitu saja. Ada berapa lamakah mereka harus mengikuti semacam pendidikan penerapan adab dan bahasa tadi di Indonesia? Hanya 6 bulan tadi. Hanya 6 bulan. 6 bulan ini kan sebenarnya pokoknya adalah mempersiapkan tentang bahasa yang menjadi persyaratan. Adapun berikutnya nanti ke sana, itu kan ada pesantren juga. Saya bikin pesantren di sana. Jadi di sana akan terus kita kawal, sehingga komposisi yang kita kirim ke Jerman ini, anak-anak fresh graduate, anak SMA, SMK yang baru lulus, itu kan mereka secara kedewasaan kurang. Maka kita sertakan di situ musrifnya, pembimbingnya, anak-anak dari S1, S2 yang sudah ada di sana, dan yang mau kuliah ke sana. Karena ini bukan hanya sebatas untuk SMK dan SMA, tapi mereka juga yang mau S2 atau di sini kelamaan cari pekerjaan nggak dapat. Nah, peluang ini bisa dimanfaatkan. Jadi bukan hanya untuk tingkat S1, S2 pun bisa. Bisa. Jadi di sana mereka kuliah sambil kerja. Bukan sambil kerja. Tapi kuliah dan kerja. Kuliah dan kerja. Ini bukan sambil ya. Karena kuliah dan kerja. Jadi definisinya gini. Di sana kan sistem pendidikan Jerman itu ada namanya studium. Yang ada kedua namanya Ausbildung. Kalau studium ini, kalau kita di sini seperti kesarjanaan. Nah, kalau kesarjanaan ini, maka mereka ke universitas. Dan kita bisa ngambil SKS. Di sela waktu kita boleh sambil kerja. Boleh sambil kerja. Nah, itu namanya kuliah sambil kerja. Itu studium. Ya, studium. Tapi kalau ini Ausbildung. Nah, kalau Ausbildung ini paket dari sistem pendidikan pemerintah, kuliah dan kerja. Paket dari sistem pendidikan pemerintah Jerman. Ya, untuk vokasi dan profesi. Ya. 30% teori di kampus, 70%-nya di industri. Dan di sana orang yang terlibat dengan pekerjaan walaupun statusnya mahasiswa, maka secara regulasi wajib dapat gaji. Jadi gajinya itu pasti. Apakah bisa dikatakan ini sama dengan magang? Beda. Kalau magang itu kerja, tapi ini pendidikan. Makanya orang banyak salah paham, dikiranya ini magang. Padahal ini adalah sistem pendidikan. Nah, itulah makanya saya ke Jerman kemarin untuk melihat realnya kayak apa. Kalau kita kan belum pernah ke sana, baru katanya dan ceritanya. Iya, betul. Makanya beliau nanti saya ajak Oktober kita trip lagi. Gitu. Biar beliau menghadapi melihat sendiri. Itu salah satu syarat untuk bisa mengembangkan di situ. Jadi ketika beliau mengkloning apa yang Ustadz terapkan di Solo, dan beliau sudah mengetahui sendiri, begini situasinya, begini keadaannya, begini persyaratan dan ketentuannya, beliau juga akan siap untuk membuka itu. Betul, gitu. Oke, Ustadz, kembali kepada masalah kerja, kuliah, dan dakwah. Jurusan apa saja yang disediakan dalam program Ausbildung? Ausbildung ini. Ada 330 jurusan. Secara sederhananya bahwa standar yang diberlakukan di negara Jerman secara khusus, bahwa setiap profesi, misalkan contoh, kita mau buka cukur rambut, maka dia wajib punya sertifikat Ausbildung. Gitu. Mau jadi supir, maka harus lulus Ausbildung. Jadi semua lini-lini kehidupan itu yang terkait dengan skill itu harus tersertifikasi. Makanya banyak 330 jurusan lebih. Apa saja? Tapi yang saat ini Ustadz lakukan di Jerman, sudah berapa orang yang mengikuti itu dan apa saja yang mereka pilih? Ini kan program baru. Saya baru start 15 Mei untuk kelas untuk ke sana.
Karena saya baru Maret kemarin pulang dari Jerman. Oke. Kemudian ini kita langsung eksekusi. Bahkan pemerintah yang sudah kami temui tadi, mereka juga langsung mengeksekusi agar anak-anak muda kita ke depan memiliki peluang kerja sekaligus mendapatkan pengalaman pendidikan terbaik. Sehingga ke depan ini akan menjadi sumber daya manusia yang hebat bagi bangsa kita. Kalau dari 330 jurusan itu, Ustadz melihat apa saja jurusan yang akan menjadi minat terbesar bagi anak-anak kita yang ingin di sana? Kalau saya orang IT dan kita tahu bahwa kepentingan terhadap IT ini sangat luas, maka saya merekomendasikan kepada anak, tapi kembali kepada potensi anak tadi. Itu untuk mengambil bidang IT. Tetapi bidang-bidang yang lain, misalkan kayak teknik, mekanik, kemudian kalau perawat, kedokteran. Kalau kedokteran tidak ada di Ausbildung, ada perawat. Karena kalau kedokteran itu di studium. Di studium, Kalau asisten dokter atau perawat itu ada di Ausbildung ya. Seperti itu. Jadi seperti itu, ada 330, ada di slide saya lupa karena banyaknya. Tapi prinsipnya semua bidang kehidupan yang menyangkut dengan skill itu harus disertifikasi dengan namanya sertifikat Ausbildung. Oke. Jadi nanti ketika mereka di sana 30 teori, 70% praktek, dan 70% pada saat praktek itulah mereka menerima hasil dari apa yang mereka pelajari. Betul. Jadi pasti. Berapa lama mereka akan menghadapi itu ketika di Jerman? Durasi untuk kita kuliah di Ausbildung itu 2 tahun, 3 tahun, dan 4 tahun, tergantung jurusan. Tergantung jurusan? Tergantung jurusan. Hampir sama juga dengan strata 1 ya? Iya, memang ini strata 1, cuma vokasi. Vokasi kalau bahasa kita diploma di diploma ya, tapi diploma D4, diploma 4 ya. Gitu, seperti itu. Jadi 2 tahun, 3 tahun, dan 4 tahun. Lamanya itu yang akan mereka ikuti. Dan selama mereka mengikuti itu, selama itulah mereka akan menerima hasil. Betul, dan setiap tahunnya gajinya naik. Kalau nanti sudah selesai, statusnya adalah profesional. Kalau udah profesional itu gaji profesional. Makanya itu yang membuat orang tidak mau balik ke Indonesia. Karena gajinya luar biasa bedanya gitu. Sangat jauh sekali. Sangat jauh. Bocorannya saya kemarin dapat informasi kalau kita sudah profesional itu mulai 45 juta ke atas gaji. 45 juta. Tapi ya kita tidak pungkiri juga karena biaya hidup di sana juga akan tinggi. Betul ya. Pajak juga tinggi. Betul. Karena penghasilan pajak mereka itu bahkan sampai 40% ya. Betul ya. Nah, tapi dari pajak yang 40% dikenakan kepada mereka dari penghasilannya itu dikembalikan lagi ke mereka dalam bentuk pelayanan publik. Betul ya. Itu ketika mereka sudah selesai, apakah mereka memang kita kembalikan atau diserahkan kembali kepada mereka? Walaupun kita dapat gaji istilahnya, ini tidak ada ikatan dinas. Jadi bebas sepenuhnya. Bebas sebelumnya? Bebas sepenuhnya. Bisa, kita kan dalam program Ausbildung ini kontraknya dengan perusahaan, tapi visa kita adalah visa pelajar. Karena memang regulasi pemerintah bahwa industri itu harus terlibat di dalam melahirkan profesional. Sedangkan pendidikan yang tadi ini harus melahirkan ilmuwan dan peneliti atau akademisi yang canggih. Bicara kerja, kuliah, dan dakwah. Ustadz menyampaikan, barusan Ustadz sampaikan, karena ini memang didukung oleh pemerintah Jerman, dan itu memang dilindungi. Betul ya. Karena ini terkait dengan status. Status warga negara asing yang kuliah tapi bekerja dan mencari penghasilan di Jerman. Sampai saat ini ketika Ustadz, karena ini kan program baru, dasar-dasar hukum apa saja yang bisa Ustadz mengatakan bahwasanya negara Jerman sendiri melindungi itu? Itulah tadinya kan saya sebelum berangkat ke Jerman, saya sudah googling dengan informasi-informasi resmi official mereka dan sudah saya pelajari, dan itu memang kita bisa googling dan itu sudah lama. Usianya Ausbildung itu sendiri sudah ada 1871 di Jerman. Dari tahun 1871.
itu sudah ada dan terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan sampai zaman. saat ini. Dan sampai saat ini. Dan kemudian di Jerman ini sekarang kan yang menjadi masalah di sana dan masalah kita juga, masalah kita kan di sini populasi meledak. Ya. Sementara lapangan pekerjaan Kurang. Di sana populasi drop, lapangan pekerjaan meledak. Nah, ini yang tidak istilahnya tidak terpenuhi. Sehingga ini menjadi sebuah peluang bagi kita untuk mengisi kekosongan. Betul. Dan salah satunya juga untuk mengatasi pengangguran di sini ya. Itu makanya ini pemerintah sangat mendukung karena berarti ada solusi. Ada solusi untuk bagaimana angka kerja produktif di Indonesia daripada menganggur diserahkan ke luar negeri, tapi di sana mereka sambil belajar, sambil menghasilkan. Dan ketika mereka punya modal, mereka mau kembali, mereka sudah siap. Betul. Oke. Ustadz, terkait dengan dakwahnya. Ya. Ketika mereka di sana, baik pada saat start memulai, sampai dengan mereka menghabiskan masa pendidikan, mau itu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Bagaimana dengan tempat tinggal dan segala macam setelah biaya hidup mereka? Ya, betul. Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali. Dan ini perlu dipahami. Ini perlu dipahami juga bagi orang-orang tua nih, yang karena ini merupakan sebuah peluang bagi orang-orang tua kita yang anaknya daripada lu nganggur di sini, ama apa dan alun cukup biaya untuk mengkuliah, ikut salah program. Saya kemarin awal Maret ke sana, saya bersama anak saya dan 30 rombongan dari Indonesia, kepala-kepala sekolah, dan saya satu-satunya dari pesantren yang mewakili. Dan saya memang sudah punya niat untuk mensimulasi terkait solusi living cost. Iya, betul. Akhirnya saya bawa 2 koper. Satu koper itu saya isi mie-jeger, beras, rendang, dan beberapa makanan instan yang lainnya. Iya. Kemudian sampai di sana, saya juga beli aqua yang 600 ml. Iya. Kemudian kita jajan. Ternyata aqua 600 ml itu harganya di sana 2 euro. Iya, 2 euro. Berarti 32 hampir 35 ribu. Ya, nah gitu kan. Kemudian saya makan halal foodnya yang dari Turki, doner. Itu satu porsi 160 ribu. Hampir 12 euro. Iya, 12 euro. Terus kalau kita ke toilet itu 1 euro pakai kartu kredit kan. Gitu. Wah, ini betul-betul mahal. Itu biaya kos tinggi itu. Kos tinggi. Karena memang di sana living cost itu mulai 7 sampai 10 juta per bulan. Per bulan. Oke. Nah, dengan kami simulasi seperti itu, kami coba dengan beras pakai magic jar sampai di hotel, itu hemat pol. Hemat banget. Nah, itulah kemudian salah satu solusi kita. Kenapa kita bikin pesantren? Karena kita bisa share tempat, makan bareng, sehingga tempat tinggal bareng, makan bareng, dan masak sendiri, dan akhirnya koordinasinya lebih mudah. Dan cost-nya bisa kita tekan hingga 50% dari living cost tadi. Berarti bisalah ngirimin orang tua ke Indonesia. Oke. Untuk tempat, apakah Ustadz sudah ada di sana? Karena ini kan terkait dengan Ustadz rencana yang akan membuka sebuah pesantren dalam artian bukan seperti pesantren yang ada di Indonesia ya. Tapi pesantren yang ada di Jerman itu yang akan Ustadz buka adalah pesantren sebagai tempat mereka untuk tempat tinggal, tempat mereka dakwah, menjalankan rutinitas agama, dan juga tempat mereka untuk berinteraksi sosial dengan muslim-muslim lain yang ada di Jerman tapi yang bukan berasal dari Indonesia. Apakah Ustadz sudah ada daerahnya itu? Ya, jadi kami daerahnya namanya Black Forest yang berada di area Stuttgart, Jerman. Oh, Stuttgart, Jerman. Ya, di Stuttgart. Area Black Forest ini, di situ setelah kami lihat di sana 22% populasinya adalah Muslim. Dari komunitas Turki, Syria, Yaman ada di situ. Makanya kita memilih itu sehingga kebutuhan kita sehari-hari kayak halal food itu banyak di situ. Sehingga anak-anak kita tentunya misalkan mau sholat ke masjid, di situ ada Islamic Centernya juga. Ada Islamic Centernya juga. Jadi memang segala sesuatunya kita pertimbangkan demi kader-kader bangsa agar tetap baik.
Untuk program Hausbildung ini sendiri, apakah Ustadz akan fokus di Stuttgart, Jerman saja, atau ada daerah-daerah lain di Jerman yang akan memang tempat nanti anak-anak kita disalurkan? Kita saat ini yang pertama, karena memang pemerintah Jerman khusus untuk di daerah Black Forest tadi, di Stuttgart, itu di situ membutuhkan banyak sekali kebutuhan. Dan secara living cost di situ relatif lebih murah. Masih terjangkau lah ya. Terjangkau. Kemudian populasi muslimnya di situ banyak. Tapi dengan minat yang luar biasa, kemarin contohnya yang bersama kami ada dari NTT, kepala sekolah SMK, melihat peluang yang luar biasa di sana, lalu beliau langsung lapor kepada gubernur, gitu, bahwa ada peluang untuk kita ngirim anak-anak kita. Maka gubernur langsung merespon dan kemudian koordinasi dengan pihak Jerman, Global Catalyst, lalu beliau memutuskan bahwa NTT akan mengirim 3.000 orang setiap tahun. Setiap tahun? Setiap tahun. Gitu. Dan itu di backup oleh Bank NTT. Bank daerah gitu. Nah itulah idenya kenapa kepala daerah yang lain tertarik, nah itu. Oke. Dan akan ada tempat yang semakin banyak, karena kemarin saya juga zoom dengan Jerman. Saya bilang ini saya mau ketemu dengan Gubernur Riau. Gimana kalau Gubernur Sumbar ini minta 5.000 orang? Beliau bilang kebutuhan Jerman kalau hanya sekedar 5.000 orang seperti kita menggarami lautan karena saking banyaknya. Jadi kalau 5.000 itu masih kecil. Masih kecil. Ya. Berarti memang peluangnya masih besar. Sangat. Itulah yang Ustadz bidik dan Ustadz lihat dan bisa dikembangkan di Indonesia. Betul. Selain mengurangi angka pengangguran, juga bisa bagi anak-anak kita untuk bagaimana mereka hidup di luar negeri. Betul. Pengalaman hidup, bekerja di luar negeri. Ya, kembali lagi kepada yang Ustadz sampaikan. Sebelum anak-anak ini kita kirim, di Indonesia kita ajarkan dulu mereka dua. Bahasa dan adab. Betul. Itu yang paling penting. Oke, Ustadz. Ini agak sensitif. Bagaimana ketika program di bawah kendali Ustadz ini diikuti oleh anak-anak kita yang non-muslim? Nah itulah tadi, mereka ini sifatnya terbuka. Makanya nanti kalau pesantren ini khusus untuk anak-anak muslim. Tapi bagi mereka tidak ada program seperti yang kita gagas ini. Gitu. Dan yang di NTT itu kan notabene non muslim. Itu sudah 3.000. Tetapi kan mereka juga, kita kan tidak tahu nih tempat living home mereka bagaimana ini segala macam. Tapi ketika ada anak non muslim yang ikut mendaftar di Ustadz, program Ustadz, bagaimana cara Ustadz? Kasihan, makanya kita kasih solusi kepada yang memang menanganin itu. Karena di Global Catalyst itu kita tetap menerima, tetapi kita salurkan kepada yang karena tetap bahwa anak bangsa adalah aset. Apapun agamanya, kita tidak main rasisme ya, tidak main ras, suku, agama dan segala macam ya, etnik. Tetapi ini adalah aset, ini adalah sesuatu hal yang bisa kita kembangkan, kita selamatkan daripada mereka di Indonesia hura-hura segala macam, kuliah nggak jelas. Oke, kuliah pun jelas, kadang main kadang nggak. Setelah tamat kuliah belum tentu bisa kerja. Kalau yang ini udah pasti sebelum berangkat, nanti setelah ada pemberkasan, kita ada kontrak di situ. Kontraknya terkait berapa gajinya, apa saja yang dikerjakan, durasi lama kita kuliah berapa, waktu cutinya berapa, itu semua detail di awal. Itu yang belum sempat saya ini. Oke, coba diulang kembali Ustadz. Terkait dengan syarat dan ketentuan bagi anak-anak kita yang ingin mengikuti program Hausbildung ini. Pertama syaratnya adalah kemampuan bahasa level B1. Ini kami selenggarakan itu selama 6 bulan. Tapi sebenarnya bukan hanya level B1. Level B1 ini sertifikat yang disertifikatkan. Tapi kemampuannya itu adalah level B2. Ini yang pertama. Yang kedua, lulus tentang adab. Adab ini maksudnya begini sebenarnya. Jerman dan Indonesia, negara berkembang, negara maju itu berbeda. Secara kultur berbeda.
maka saya sering menganalogikan ikan air tawar. Jika kita mau hidup di air asin, tentu tidak bisa kita ambil langsung cemplung. Tapi perlu proses adaptasi. Betul. Nah, anak-anak ini selama 6 bulan itu kita adaptasikan bagaimana mereka tahu dan tradisi orang Jerman. Seperti contoh, yang ini kemarin saya beberapa anak dari SMK kita bawa, akhirnya kami terus terang didenda karena perilaku anak-anak ini. Di sana tradisinya jam 10 nggak boleh ada suara. Tapi anak-anak kita di sana kemarin itu jam 1 masih lari-lari di koridor hotel, teriak-teriak sama temennya. Akhirnya kami didenda sama hotel dan kami nggak boleh lagi masuk hotel itu. Sampai begitunya. Maka kalau ini kita bawa ke sana, itu akan membuat nama baik kita jelek. Itulah waktu 6 bulan ini untuk melatih mereka dulu bahasa dan adab. Nah, setelah 4 bulan B1 keluar, maka kita nanti melakukan pemberkasan, lamar istilahnya ke perusahaan yang dituju di sana. Kita sebelumnya sudah ada workshop. Semua bidang jurusan ini sudah disampaikan. Berapa gajinya dan lain sebagainya sudah disampaikan. Jadi selama 6 bulan di sini, disitulah selain kita belajar bahasa dan adab, disitulah kita mantau kemana minat mereka, kemampuan mereka, dan kita mengarahkannya. Betul, iya. Nah, dari situlah kemudian singkat cerita, jika sudah lulus, ada interview dari perusahaan, berarti saat itu ada kontrak detail semua. Tadi termasuk berapa gajinya, apa saja yang dikerjakan, apa hak dan kewajibannya, semua detail kemudian ditandatangani dan itulah menjadi LOA. Letter of agreement-nya ya. Itulah yang kita majukan ke kedutaan untuk mendapatkan visa pelajar ya. Visa pelajar, bukan visa pekerja. Bukan visa pekerja ya, visa pelajar. Setelah ada agreement dari perusahaan di Jerman, kita ajukan visa pelajar bagi anak-anak kita, keluar visa di Jerman, barulah itu mereka kita berangkatkan. Ustadz, tidak terasa sudah 60 menit ini. Tapi ini kayaknya memang belum cukup. Mungkin di sini terakhir Ustadz bisa sampaikan, ini ada memang banyak pemirsa kita yang berminat, pengen mengetahui informasi lebih dalam lagi tentang program Hosbildung ini. Mungkin Ustadz bisa sampaikan untuk kontak person apa segala macam yang bisa dihubungi untuk di Batam. Untuk di Batam dan juga di luar Batam. Sementara kalau yang sudah kami jalankan kelasnya, khusus yang di bawah IDBC ini, di Solo itu ada 1 di luar IDBC, kemudian di Jogja, tapi nanti baru buka Agustus. Kemudian untuk di Batam, ini memang Agustus juga. Agustus baru buka ya? Nah, tentu kontak personnya nanti Ustadz Arianto di sini. Ustadz Arianto, mungkin Ustadz Arianto bisa memberikan informasi kepada pemirsa kita terkait dengan kontrak person ketika mereka ingin mencari informasi tentang program Hosbildung ini sendiri. Baik. Yang pertama, Hosbildung ini untuk angkatan pertama ini kita membuka untuk 30 anak. 30 anak dulu 30 anak dulu. Ya, insya Allah Oktober kita sudah mulai Agustus ya. Agustus sudah mulai mulai ya. Agustus dengan nggak berapa bulan lagi nih? 1 bulan Juli, lagi. Agustus. Ya, 1 bulan lagi. Ini harus kita tangkap, terutama anak-anak kita yang ingin berkompetisi di luar negeri. Kesempatan emas itu jarang datang 2 kali. Iya, betul. Ya. Adapun persyaratan dan aturan main, sebagaimana kata Ustadz Junaidi tadi, akan kita bimbing adab. Sebab adab itulah yang akan membuat mereka berakhlak. Dan bahasa. Nanti ketika pemirsa Dunsana Suara Minang TV ingin mencari informasi, bisa langsung menghubungi, bisa langsung ke pondok pesantren atau menghubungi nomor HP 0823 840 841. Coba. Mungkin langsung begini. Dunsana Suara Minang TV untuk pemirsa yang orang tua yang ingin berminat anak-anaknya mengikuti program Hosbildung, kuliah, kerja, kuliah dan dakwah di Jerman,
bisa nanti menghubungi kontak di nomor 0823 8401 8008 dengan Ustadz atau Bapak Supriyadi. Jadi kita ulangi, bisa menghubungi di nomor HP 0823 8401 8008 dengan Bapak Supriyadi. Ini nomor HP dengan WA sekalian ya? Ya, Oke, ini merupakan nomor HP dan sekalian nomor WA. Ya. Oke, itu nanti akan kita mulai di Agustus 2023. Ya. Dan ingat, pemirsa Dunsana Suara Minang TV, kuota pertama, angkatan pertama hanya 30 orang. Hanya 30 orang. Ya. Di sini dilatih dulu adab dan bahasa Jerman selama 6 bulan. Selama pelatihan itu nanti dipantau-pantau. Setelah mereka betul-betul siap baru disalurkan. Ya. Oke. Terakhir Ustadz Arianto. Ya. Anima sudah diberikan kepercayaan. Ya. Untuk mengembangkan hal ini. Ustadz bisa sampaikan. Semoga ini juga didengar oleh pemerintah. Keinginan Ustadz bagaimana? Keinginan saya yang pertama bisa bertemu dengan Gubernur Kepulauan Riau. Karena bagaimanapun juga Gubernur Kepulauan Riau punya kewajiban untuk memberangkatkan putra-putra daerah. Ya. Terutama anak-anak yang berada di kabupaten kota. Ya, betul. Cukup dengan memerintahkan bupatinya masing-masing kabupaten mengirim 5 orang. Iya. Maka terpenuhilah 30 orang putra tempatan untuk belajar ke Jerman. Oke. Sebab dalam 6 bulan pembinaan pendidikan tersebut, anak dikenai biaya. Iya. Biaya pendidikan selama 6 bulan kurang lebih untuk pendaftarannya 11.350.000 rupiah, untuk bulanannya 1.600.000 rupiah. Oke. Itu semuanya adalah untuk disiapkan kebutuhan anak. Selama 6 bulan selama 6 bulan kurang lebih 18 ya. Selama 6 bulan kurang lebih 18 juta. Itu saja yang dikeluarkan oleh orang tua ataupun pemerintah daerah per anak. Selebihnya itu sudah ditanggung oleh Global Katalis. Ya. Menjadi sebuah dana talangan bagi Global Katalis sendiri. Nanti akan dikembalikan ketika anak itu sudah mendapatkan penghasilan di sana. Bekerja dan mendapatkan penghasilan. Dan bagaimana memang bagi orang tua memang tidak punya uang 18 juta itu atau 11 juta. Mungkin juga ada dana talangan seperti yang dilakukan oleh daerah yang lain. Kalau di NTT ditalangi oleh bank daerah, ya, bank daerah. Mungkin kita berharap juga bank daerah di Kepulauan Riau ini bisa menalanginya. Ya, di saat anak sudah bekerja itu bisa. Nah, berarti solusinya adalah bagaimana pemerintah daerah dalam hari ini dinas pendidikan provinsi memikirkan, memberikan solusi. Iya. Oke. Itu intinya. Nah, bagaimana kalau mandiri? Ya mungkin kita bisa pinjam dengan dana talangan koperasi atau BSI. Oke. Orang tua nyicil. Itu lain lah. Oke. Terakhir Ustadz Alvan. Ya. Ustadz Junaidi. Apa yang menjadi harapan Ustadz Junaidi mengembangkan program ini di Indonesia yang sudah berjalan di Solo dan Jogja, dan apalagi mulai baru awal ini di Batam? Harapan kami sebagai anak bangsa bahwa kita memang harus ambil peran di dalam membangun peradaban bangsa. Ya. Dan peradaban itu fondasi dan kuncinya adalah pendidikan. Ya. Sementara pendidikan kita tertinggal 128 tahun. Kalau ini hasil penelitian ya? Hasil penelitian, dan ini statement Pak Jokowi. Kan gitu. Makanya salah satu yang bisa kita carikan solusi bagi anak bangsa, kita tidak mengutuk keadaan karena percuma. Kita dalam kegelapan, mengutuk kegelapan tidak ada arti. Ya. Maka nyalakanlah walaupun hanya sebuah lilin. Iya, betul. Nah, inilah yang kita lakukan. Maka saya bukan atas sponsor siapapun, saya keliling dunia untuk mencari solusi ini. Harapan saya, jika anak-anak kita dengan dana yang segitu, itu kan nggak ada artinya apa-apa. Iya, betul. Pengalaman saya, anak saya ke Jepang itu awal cuma 250 juta. Iya. Itu kan,
semesternya 40 juta. Nah, ini cuman segitu dapat gaji, dapat kepastian. Oleh karena itu, harapan kami, jika anak-anak ini mampu memanfaatkan ini, berarti kita memiliki harapan anak bangsa di masa depan memiliki kualitas SDM yang mumpuni. Ya. Dan inilah yang akan membangun bangsa ini. Karena negara maju yang saya tahu dan itu saya teliti, memang betul-betul mereka jadi gitu, mentalnya tertempa sehingga memiliki kualitas yang luar biasa. Oleh karena itu, pemerintah dan siapapun, mari kita manfaatkan secara maksimal kesempatan ini dengan sebaik mungkin, dan kita saling sinergi, termasuk Suara Minang TV ini merupakan media yang insya Allah ya, insya Allah perlu itu. Kalau memang kami diinginkan, kami akan siapkan gitu. Perlu itu. Mohon doanya bagaimana siswa kita terpenuhi, kita berangkat. Oh siap. Ya memang sebagai media kami juga akan mempublikasikan hal ini. Karena selain ini juga merupakan sebuah kewajiban, kami juga membantu program bagaimana anak-anak kita ini bisa tersalurkan. Oke Ustadz, terima kasih banyak Ustadz Junaidi Alfan, Ustadz Arianto Rosyad, Dunsana Suara Minang TV. Tidak terasa 70 menit lebih kita berdiskusi, berdialog terkait dengan tema kita pada malam hari ini, kerja kuliah sambil dakwah di Jerman, bersama Ustadz Junaidi Alfan yang merupakan pendiri dari Kampung IT dan juga IDBC dan juga merupakan peneliti masalah pendidikan di 21 negara. Terakhir kami dari Suara Minang TV menyampaikan permohonan maaf jika ada salah kata, salah tingkah laku yang tidak mengenakan, yang kurang berkenan bagi pemirsa Dunsana Suara Minang TV dan juga Ustadz Junaidi dan Ustadz Arianto Rosyad, karena ini datangnya memang dari pribadi kami sendiri dan kami bermohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan, informasi yang diberikan oleh dua narasumber yang berkualitas ini menjadi penarik bagi pemirsa Dunsana Suara Minang TV, dan bisa menghubungi kontak yang sudah disampaikan tadi dengan Bapak Supriyadi di 0823 8401 8008. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak.